Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Muhammad Al-Zikri dengan NIM 2216050188, berasal dari kelas Perbankan Syariah AF dari kampus Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Kali ini saya akan memenuhi pemenuhan tugas akhir, yaitu UAS statistika lanjutan dalam pembuatan presentasi statistika lanjutan. Kita masuk ke dalam soal yang pertama, menguji apakah distribusi data nilai statistika dari 30 mahasiswa jurusan statistika normal atau tidak. Berikut adalah data nilai statistika dari 30 mahasiswa jurusan statistika sebagai berikut. Datanya sudah tercantum di dalam tabel-tabel di bawah ini. Sebelumnya saya telah mencari dalam aplikasi SPSS dengan interpretasinya, yaitu hipotesis H0, distribusi populasi mengikuti distribusi normal. Hipotesis H1, distribusi populasi tidak mengikuti distribusi normal. Pengambilan keputusan, dasar pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas besar 0,05 maka H0 diterima. Jika probabilitas kecil 0,05 maka H0 ditolak. Keputusan terlihat bahwa pada kolom asumsi dua tile untuk diuji dua sisi adalah 0,184. Karena kasus adalah uji satu sisi, maka probabilitas uji 0,184 dibagi 2 sama dengan 0,092. Di sini dapat probabilitas di atas 0,05 maka H0 diterima atau distribusi populasi mengikuti distribusi normal. Soal yang B-nya itu, buatlah statistika deskriptifnya dan berikan interpretasi rata-rata, sepakan baku, nilai minimum dan maksimum dari data di atas. Untuk hasil telah saya cari dalam aplikasi SPSS sebelumnya dengan interpretasi rata-rata yang sama dengan 7.318,93. Jadi rata-rata dari 30 data statistika mahasiswa jurusan statistika adalah 73,1893. Ini berarti bahwa nilai rata-rata dari semua observasi dalam sampel adalah 73,1893. Semangan baku sama dengan 1,86654. Ini menunjukkan bahwa tersebar rata-rata 1,86654 di atas dan di bawah rata-rata. Ini berarti bahwa sebagian besar data berada dalam rentang 71,3228 hingga 75,05959. Data kemungkinan terdistribusi secara normal dengan variabilitas yang cukup besar. Nilai minimum sama dengan 50,00. Nilai minimum adalah 50,00. Ini berarti bahwa tidak ada nilai statistika dalam sampel yang memiliki nilai lebih kecil dari 50,00. Nilai maksimumnya 86,67. Nilai maksimum adalah 86,67. Ini berarti bahwa tidak ada nilai statistika dalam sampel memiliki nilai besar dari 86,67. Kita lanjut ke dalam soal nomor 2. PT Maju Mundur Informatika atau MMI beberapa bulan ke depan akan gencar-gencarnya mengadakan promosi sebuah aksesori komputer di berbagai daerah dengan membuka stand di berbagai daerah. Berikut ini data mengenai penjualan, biaya promosi dan luas stand yang dikeluarkan di 15 daerah. Analisisnya data sebagai berikut. Untuk data-datanya telah tercantum di dalam tabel. Untuk soal yang A, tentukan korelasi antara penjualan Y dan promosi X1 atau disingkat, dan korelasi antara penjualan Y dengan stand X2 atau disingkat, serta berikan interpretasinya. Untuk korelasinya telah saya cari dalam aplikasi SPS sebelumnya dengan interpretasi korelasi Y dengan X1. Dari hasil perhitungan didapatkan angka korelasi antara penjualan dengan promosi yang dihitung dengan koefisien adalah sebesar 0,989. Artinya hubungan kedua variabel tersebut sangat kuat. Korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dengan promosi. Artinya jika semakin besar promosi PT Maju Mundur Informatika atau MMI akan membuat jumlah penjualan akan meningkat. Korelasi Y dengan X2. Dari hasil perhitungan didapatkan angka korelasi antara penjualan dengan stand yang dihitung koefisien korelasi sebesar 0,901. Artinya hubungan kedua variabel tersebut sangat kuat. Korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dengan stand, artinya jika semakin besar jumlah stand PT Maju Mundur Informatika MMI di setiap daerah akan membuat jumlah penjualan cenderung akan meningkat. Soal yang B, tentukan koefisien determinasi dan berikut interpretasinya. Modal summary-nya telah saya cari dalam aplikasi SPS dengan interpretasinya. Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,949 atau sebesar 94,9 besar. Jadi tingkat stand dan promosi mempengaruhi tingkat penjualan PT Maju Mundur Informatika MMI sebesar 94,9 besar, sedangkan sisa 5,1% dipengaruhi oleh variabel lain.
Selanjutnya itu soal yang C, buatlah persamaan regresi linear berganda satu penjualan Rp1 promosi dalam Rp1 dan stand dalam meter kuadrat dan berikan interpretasinya dengan lengkap. Untuk koefisiennya telah saya cari dalam aplikasi SPSS sebelumnya dengan analisanya. Untuk penyaluran persamaan garis regresi dari di atas dapat menggunakan nilai dari kolom B, yaitu kolom unstandardized coefficient. Dari kolom B ini dapat konstan sama dengan 60,786, sedangkan untuk nilai koefisien variabel promosi sama dengan 2,238 dan koefisien variabel stand 0,576, sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regresi seperti ini. Y sama dengan alfa ditambah beta 1 tambah beta 2x2 tambah beta 3x3. Y sama dengan 60,786 tambah 2,238x1 ditambah 0,567x2. Jika x1 dan x2 nya 0, maka nilai beta 0. Sekian artinya. Ini berarti bahwa jika tidak ada promosi dan stand x1 dan x2 sama dengan 0, penjualan diprediksi adalah 60,786 juta rupiah. Jika x1 atau biaya promosi naik ke 1 juta rupiah, maka nilai beta 1 adalah 2,238. Ini berarti bahwa setiap kenaikan 1 juta rupiah dalam biaya promosi x1 akan meningkat penjualan yang diprediksi sebesar 2,238 juta rupiah dengan asumsi stand x2 tetap konsisten. Jika x2 atau jumlah stand ditambah 1 meter kuadrat, maka nilai beta 2 adalah 576. Ini berarti bahwa setiap kenaikan 1 meter kuadrat dalam jumlah stand x2 akan meningkatkan penjualan yang diprediksi sebesar 676 juta rupiah dengan asumsi biaya produksi x1 tetap konstan. Prediksi banyak penjualan jika dibiayai 45 juta rupiah dan 2 stand 150 meter kuadrat. Penjualannya 60.786 ditambah 2.238 dikali 45 ditambah 567 dikali 150. Penjualannya 60.786 ditambah 100.710 ditambah 86.400. Penjualannya yaitu 247.896 juta rupiah. Untuk interpretasinya, jika biaya promosi 45 juta rupiah dan luas stand 150 meter kuadrat, maka penjualan yang diprediksi adalah 247.896 juta rupiah. Sekian presentasi saya kali ini. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan, dan mungkin ada beberapa materi yang kurang, itu mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.